Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Ayo, sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Ketua kelasnya untuk maju ke depan memimpin berdoa. Persiapan. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Bu Dewi absen dulu ya. Adinda Kismi, Aswa, Wafa, Najah, Leo. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo untuk anak-anak semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di jalan aku berdiri, selalu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Biar belajarnya tambah semangat, sekarang kita bernyanyi lagu P5RA ya. Ayo sama-sama menyanyikan lagu P5RA. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Anak kuliah, berkira gotong royong mandiri, kreatif dan bermanfaat tinggi. Sudah siap belajar ya? Sudah. Bu Dewi mau tanya, apa yang membuat manusia menjadi makhluk paling istimewa di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ayo siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Oh ya, apa Mbak Aswa? Karena manusia memiliki akal untuk Nah, bagus. Jawabannya karena manusia memiliki akal untuk berpikir. Bu Dewi kasih pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi jika sering melakukan perbuatan buruk? Ayo siapa yang bisa menjawab? Ayo Mbak Felis. akan masuk neraka. Ya, akan masuk neraka. Tujuan belajar hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Atin dengan baik. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita dengarkan dan kita lihat video tentang Quran Surat Atin. Ayo sama-sama kita dengarkan dan kita lihat. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Sekarang kita belajar tentang pesan pokok Quran Surat Atin. Ayat 1 sampai 3, pesan pokok tentang Quran Surat Atin. Allah bersumpah atas hal-hal yang istimewa, buah tin, buah zaitun, gunung Sinai dan Mekah untuk menunjukkan keagungan ciptaannya. Nah, ayat 4, pesan pokok Quran Surat Atin, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, baik secara fisik maupun akalnya. Ayat kelima, pesan pokok, manusia yang tidak beriman dan tidak beramal soleh akan ditempatkan di posisi yang hina. Di mana? Yaitu di neraka. Ayat ke-6, pesan pokok tentang Quran Surat Atin, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang kekal. Ayat ke-7 sampai dan ayat ke-8 menjelaskan tentang Allah menegaskan keadilannya dan mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Itu pesan pokok Quran Surat Atin ayat 1 sampai ayat 8. Masih semangat belajarnya? Masih. Ayo kita sama-sama speaking ya, biar tambah semangat belajarnya. Ayo sama-sama. Tuh. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Melihat.
mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang Bu Dewi bagi kelompok ya. Nanti setiap kelompok tugasnya berbeda-beda ya. Kelompok 1 Adinda Kismi, kelompok 2 Gresia Cinta, kelompok 3 Amal Nuryaki. Nanti kelompok satu tugasnya membuat tulisan peta konsep di kertas tentang pesan-pesan pokok yang ada pada Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, kelompok yang audiovisual tadi, kelompok 2 tadi audiovisual ya, yang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi tentang pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan menggunakan teks. Kelompok 3, kelompok kinestetik, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan gerakan fisik yang menggambarkan pesan dari ayat-ayat tersebut. Itu tugas anak-anak untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompok? Bu Dewi kasih lembaran ya untuk dikerjakan. Ayo dikerjakan seperti yang tadi. Kelompok 1 membuat peta konsep tentang Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Kelompok visual. Kelompok audiovisual itu mendiskusikan tentang pesan pokok Quran Surat At-Tin. Kelompok kinestik diskusi tentang Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ayo dikerjakan. Sekarang perwakilan ya, setiap kelompok mewakili satu anak untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Ayo, Mbak Dinda, ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok 1. Peta konsep Quran Surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Surat ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surat Makkiyah. Pesan pokok Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 3. Allah bersumpah atas hal-hal istimewa buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai dan Mekah untuk menunjukkan keagungan ciptaannya. Ayat keempat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, baik secara fisik maupun akalnya. Ayat kelima, manusia yang beriman dan tidak beramal saleh akan ditempatkan di posisi yang hina. Ayat keenam, orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang kekal. Ayat ke-7 sampai ke-8, Allah menegaskan kepada keadilannya. Kelompok 2, maju ke depan. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 2. Pesan pokok Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Allah bersumpah atas hal-hal istimewa atau buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai dan Mekah untuk menunjukkan keagungan ciptaannya. Ayat 4. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, baik secara fisik maupun akalnya. Ayat 5. Manusia yang tidak beriman dan tidak beramal saleh akan ditempatkan di posisi yang hina. Ayat 6. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat pahala yang kekal. Ayat 7 sampai 8. Allah menegaskan keadilannya dan mengingatkan manusia tentang hal pembalasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil kelompok 2 yang audiovisual. Ayo sekarang kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membaca pesan pokok Surat At-Tin. Allah bersumpah atas hal-hal istimewa buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai dan Mekah untuk menunjukkan keagungan ciptaannya. Ayat 4. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, baik secara fisik dalam maupun akalnya. Ayat 5. Manusia tidak beriman
dan tidak beramal soleh akan ditempatkan di posisi hina. Ayat 6. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang kekal. Ayat 7-8. Allah akan menegaskan keadilannya dan mengingatkan manusia tentang di hari pembalasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Alhamdulillah tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah maju, sudah mau mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk materi pesan pokoknya, memahami materi pesan pokoknya, alhamdulillah kelompok 1, 2 dan 3 sudah paham semua tentang pesan pokok Quran surat Atin. Untuk kreativitas, alhamdulillah semuanya sudah bagus untuk kelompok 1 dan 2 dan 3. Nah, untuk kerjasama kelompok, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya kompak ya untuk bekerja sama. Untuk penyampaian hasil tugasnya untuk kelompok 1, 2 dan 3 sudah bagus, cuma kelompok 3 kelompok 3 kurang sedikit ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini tentang pesan pokok Quran surat Atin. Ayo kalau Mbak Dinda coba dibaca kesimpulan surat Atin apa? Yang pertama. Manusia dalam penciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dan indah. Nah, Mas Dimas, coba yang kedua apa? Manusia harus berbuat baik kalau tidak mengikuti perintah Allah dan melakukan perbuatan itu, maka ia akan menjadi rendah. Ya, kesimpulan ketiga Mas Amal apa ya? Bagaimana pertama saya adalah memulia manusia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan semua yang baik dari akhirat. Ya, kesimpulan yang keempat Mbak Cinta ya coba dibaca. Allah adalah yang paling adil dan memberikan jasa sesuai amal perbuatan manusia. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dan indah. Yang kedua, manusia harus berbuat baik. Jika manusia tidak mengikuti perintah Allah dan melakukan perbuatan buruk, maka ia akan menjadi rendah. Kesimpulan yang ketiga, keimanan dan amal soleh adalah kunci kemuliaan manusia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah di akhirat. Kesimpulan yang keempat, keadilan Allah adalah hakim yang paling adil dan memberikan balasan sesuai amalan perbuatan manusia. Itu kesimpulan belajar kita hari ini. Bu Dewi mau tanya ya, refleksi untuk anak-anak. Apa kalian merasa senang belajar Quran surat Atin hari ini? Apa kalian sudah bisa memahami Quran surat Atin? Apa anak-anak sudah mengetahui akibat perbuatan yang akan kalian lakukan? Alhamdulillah. Pesan moral, pesan dari Bu Guru ya, Bu Dewi. Berbuat baiklah untuk mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan balasan surga di akhirat. Karena Allah adalah hakim yang maha adil yang akan memberi balasan sesuai perbuatan kita. Bu Dewi kasih PR, Bu Dewi kasih tugas dikerjakan di rumah ya. Tugasnya, tuliskan penerapan pesan-pesan pokok Quran surat Atin di lingkungan sekitar rumah kalian. Contohnya, Bu Dewi kasih contohnya patuh kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, dan mengerjakan sholat tepat waktu. Itu contohnya, tugasnya dikerjakan di rumah ya. Minggu depan Bu Dewi lihat tugasnya. Baik anak-anak, mungkin pelajaran hari ini sampai di situ. Mari kita sama-sama membacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.